Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih saya aturkan telah berkenan kembali untuk mampir di sini di channel YouTube Dr. Gustrin. Kali ini saya masih membahas hal yang berkelanjutan dari kemarin ya. Kemarin ada yang menanyakan tentang suara serak, ya, itu ada hubungannya dengan laringitis. Dan kemudian ada lagi yang menanyakan tentang radang tenggorok. Itu sebenarnya yang mana sih dok? Nah, sebelumnya saya mau mereview apakah masih ingat nih tentang penjelasan saya sebelumnya tentang ISPA. Masih dong. Nah, ISPA ini salah satunya adalah faringitis atau radang tenggorok. Sebenarnya radang tenggorok ini lazim ya kita alami baik mulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Penyebabnya pun biasanya adalah virus dan bakteri ya. Kalau disebabkan oleh virus, maka biasanya 3-10 hari maksimal penyakit ini sudah sembuh. Gejalanya juga cukup ringan ya, kadang cuma demam yang ngelemeng ya, meriang biasa. Kemudian sulit menelan atau sakit ketika menelan. Nah, masalahnya adalah ketika penyakit ini disebabkan oleh bakteri, yang sialnya sial adalah si Streptococcus beta hemolyticus grup A. Ini bakteri jahat banget, ya kan? Bakteri jahat banget dan bisa menyebabkan komplikasi yang cukup berat, yaitu seperti masalah sampai gagal ginjal, gagal jantung. Ini biang keladinya adalah si Streptococcus beta hemolyticus. Bentukannya seperti ini nih. Suatu studi penelitian menyebutkan 3 dari 10 anak yang menderita penyakit ini, itu penyebabnya adalah si Streptococcus ini. Bahaya ya. Bahayanya di mana sih dok? Kenapa dia bisa menyebabkan masalah lain? Komplikasinya apa saja sih? Nah, komplikasinya ada 4 hal utama ya. Karena namanya bakteri, virus itu sebenarnya kan bisa jalan-jalan ya di tubuh kita. Kalau nggak selesai, misalkan dia nggak selesai, nggak tertangani dengan baik di tenggorokan, dia tidak dibunuh di situ, tidak dieliminasi di situ, maka dia akan jalan. Oke, aku mau cari tempat lain nih, jalan dia. Yang paling dekat dia jalannya kemana? Ke tonsil. Ya, jadilah dia abses tonsil. Abses tonsil itu namanya abses, yaitu peradangan yang ada sampai ada nanahnya itu loh, sampai ada nanah, dan itu menyebabkan rasa lebih sakit ya, dan bisa memicu pembengkakan limfonodi atau kelenjar getah bening yang ada di sekitarnya atau di leher. Tentu saja kalau sudah sampai tonsil itu akan menyebabkan nyeri yang lebih lagi, nyeri yang hebat ya. Jadi tidak hanya nyeri saat menelan, tapi nyeri yang cenut-cenut yang lebih nggak karuan lah rasanya. Nah, kemudian yang ada hubungannya lagi nih, dia akan masuk ke telinga, ke bagian tengah, namanya otitis media atau peradangan telinga di tengah, peradangan telinga tengah. Ini gejalanya bisa sampai tentunya nyeri pada telinga, terus kesulitan mendengar tentunya, dan rasa tidak nyaman pada telinga. Ini bisa kalau sampai terjadi kebocoran membran timpani atau gendang telinga, maka sering juga ada keluar cairan atau yang warnanya bisa sampai kuning sampai hijau dari lubang telinga. Ini bahaya. Kalau sampai seperti itu, kita akan mengalami gangguan pendengaran ya, maka harus benar-benar diwaspadai. Kemudian yang agak jauh sedikit itu di jantung, itu bisa menyebabkan namanya demam reumatik, peradangan pada katup jantung dan juga ototnya. Maka gejalanya apa dok kalau sampai jantung gitu, kita taunya gimana? Tentunya ada rasa nyeri di dada, kemudian ada nyeri pada persendian ya, karena makanya disebut demam reumatik. Kemudian sesak napas, bengkak pada tungkai, ada pula kemerahan di kulit. Dan tentunya kalau didengarkan menggunakan stetoskop akan ada suara bising, karena masalahnya ya tadi di katupnya ya, akan ada suara-suara, tidak hanya deg 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 tapi ada suara bising pss, pss, seperti itu kalau didengarkan dengan stetoskop. Oke, selanjutnya yang kita juga cukup takutin nih ya, yang dan sering terjadi kalau memang penyebab si Streptococcus itu adalah glomerulonefritis. Nah, glomerulonefritis adalah peradangan pada glomerulus ginjal, pada salah satu bagian filter pada ginjal. Nah,
Namanya ginjal kan fungsinya menyaring ya. Nah, dia nyangkut tuh kuman di situ menyebabkan peradangan di situ. Bahayanya di mana? Ya tentu saja akan terjadi gangguan fungsi ginjal ya, dan itu akan bisa menyebabkan gagal ginjal apabila tidak ditangani dengan baik. Gejala pertama yang akan muncul adalah pipis ya, atau urinnya berwarna kemerahan, kan mungkin sampai berbusa ya. Terus ada bengkak pada ekstremitas, pada wajah ya, karena ada penimbunan cairan akibat fungsi ginjal yang menurun tadi. Bisa juga glomerulonefritis ini menyebabkan kenaikan tekanan darah ya, karena fungsi ginjal salah satunya adalah memaintain atau memelihara tekanan darah kita dengan hormon yang dihasilkan pada ginjal. Gejala apa saja sih dok yang lazim kita temui apabila dia terkena infeksi non virus atau dan khususnya karena si Streptococcus beta hemolyticus grup A ini? Selain demam dan nyeri pada tenggorokan, nyeri telan ya, itu juga akan bisa menyebabkan kesulitan saat menelan atau disebut disfagia. Bisa juga ada kita lihat bintik-bintik merah pada langit mulut. Kalau diperiksa oleh dokter akan muncul bintik merah pada tenggorokan, dan bisa juga sampai ada bintik-bintik warna putih atau abu karena ada kumpulan nanah di sana. Seperti yang saya sebutkan tadi, kelenjar getah bening di leher juga bisa ikut membengkak karena infeksinya sudah parah sehingga men-trigger kelenjar getah bening di sekitarnya untuk respon ya, untuk ikut memerangi si kuman ini. Gejala-gejala lain lebih ke subjektif ya, bisa enggak, seperti sakit kepala, mual hingga muntah, kehilangan nafsu makan karena tadi susah menelan. Bisa juga muncul bercak-bercak merah di kulit ya, seperti kalau memang dia terjadi demam reumatik. Apa bedanya dok dengan gejala karena virus ya? Kalau bakteri kan seperti tadi. Nah, bedanya itu demamnya agak rendah ya, dan kalau karena bakteri itu awet gitu demamnya awet. Kalau pada virus itu lebih ke lebih ke rendah dan cepat selesainya gitu, mungkin 3 hari udah selesai maksimal ya. Pol-polannya sampai 7 hari itu pun kalau sistem imunnya agak terganggu. Nah, biasanya juga kalau faringitis karena virus itu flu-like symptom ya, seperti ada batuk, kemudian pilek ya, bisa juga hidung tersumbat. Nah, suaranya juga bisa sampai serak kalau misalnya dia sampai melibatkan laring ya, atau kita sebut faringolaringitis. Dia sampai melibatkan faring dalam proses infeksi ini. Oke, untuk gejala-gejala yang lebih detailnya ya tentang faringitis ini bisa detail dan perbandingannya dengan yang lain bisa disimak di konten ISPA, Common Cold bedanya dengan flu ya. Di sini silahkan disimak kembali. Nah, intinya ya sedikit banyak sama sih infeksi ISPA itu, cuma bedanya faringitis karena bakteri ini menyebabkan komplikasi seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Dokter biasanya meresepkan antibiotik ya untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan dari si Streptococcus beta hemolyticus grup A ini. Dia bisa dibunuh oleh biasanya broad spectrum ya, dengan antibiotik yang luas. Cara mekanisme kerjanya dengan misalnya dengan penisilin, amoksisilin, dan golongan cefalosporin. Itu yang biasa diresepkan kalau ingin tahu golongannya ya. Tapi bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya, jangan sampai meresepkan sendiri. Karena apa dok? Kita kok nggak boleh nih ngeresepin antibiotik sendiri? Nanti saya akan buat konten tersendiri tentang dampak negatif antibiotik, karena kita semua harus wajib tahu nih tentang manfaat dan guna antibiotik, tapi lebih kehati-hatiannya yaitu dampak negatif, biar enggak suka minum obat antibiotik sendiri. Oke? Nah, kalau misalkan kita ada alergi obat ya, terutama golongan penisilin, ini sering sekali menyebabkan alergi. Nah, kalau udah alergi, biasanya dokter akan meresepkan erythromycin, yang itu lebih ke selektif ya, lebih selektif ke golongan ini, dan azithromycin atau azithromycin ya. Jadi itu tergantung penilaian dokter yang merawat, kira-kira ada alergi nggak, kira-kira butuh antibiotik yang mana, itu
biar dokter yang memutuskan ya. Kemudian kita pasti akan menanya, gimana ya dok biar kita nggak kena, atau dengan kata lain, bagaimana cara mencegah penyakit ini, bagaimana biar kita nggak kena si Streptococcus ini. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan namanya apa? PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan cara mencuci tangan dengan sabun sering mungkin. Terus yang kedua adalah jaga jarak ya. Kita bukan hanya karena COVID sih sebenarnya, kita harus jaga jarak dengan orang yang sakit, memakai masker ketika sakit dan atau ketika bertemu dengan orang sakit atau berada di kerumunan yang kira-kira ada peluang, ada chance ini pada sakit nih kayaknya. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan malas-malas pakai masker. Selanjutnya, tidak berbagi peralatan makan dengan orang lain atau bahkan saling suap dengan orang lain, apalagi si orangnya ini lagi sakit. Ini terutama anak-anak sih ya, nggak bisa dicegah lagi makan, dia ikut nyuapin temennya ya, karena belum tahu bahwa penularan itu bisa dari air liur ya. Yang terakhir adalah sering mendisinfektan atau membersihkan tempat-tempat yang rawan dan tempat yang umum ada banyak orang. Oke. Ini sebenarnya bisa juga untuk mencegah segala macam penyakit akibat virus dan bakteri ya, karena penularannya itu lebih ke airborne atau dari udara dan juga dari droplet dari cairan tubuh kita, itu yang paling sering terjadi untuk penularan virus dan bakteri. Maka keep safe ya pemirsa sekalian, jangan lupa PHBS-nya. Sampai jumpa.